Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulai kajian kita, kajian siang, Jangan zuhur. kajian ba'da zuhur. Oh iya, nanti beberapa hal mungkin saya cerita ke apa ya. Insya Allah setiap Sabtu, tapi nanti saya minta izin sebulan Sabtu sekali saya kosong. Jadi sebulan 3 kali aja, banyak gitu ya. Karena kan kalau Sabtu Minggu kan memang banyak ini ya. Kondangan. Ya, agak-agak ada gitu. Kemudian ada tempat-tempat yang mau dikunjungin Sabtu Minggu, jadi yang lain juga bisa santai juga. Ya sebulan 3 kali lah. Kemudian yang kedua, ini temanya sebetulnya dikasih apa sih? Fikih rumah tangga ya, Ustaz Fadlan ya. Iya, coba. Tapi Rumah kalau tangga, memang ini ketinggian. bahasanya Ada yang luas, belum nggak nikah apa-apa. soalnya, kasihan. Ada maksudnya Iya, dalam itu buat semangat. Oh iya. Yang belum Yang rumah tangga nggak masalah, saya nggak masalah. Cuman Tapi yang udah tapi belum. apa? Ada yang udah tapi belum ya. Lupa ya Pak. Ya temanya bebas, nanti bisa dibincangin, tapi kalau hari ini kayaknya saya kasih mukadimah deh. Kalau ulama-ulama dulu memulai sesuatu dia pakai pembukaan. Al-Quran pakai pembukaan, Al-Fatihah, pembukaan. Imam Ibnu Hajar ketika beliau mensyarah menjelaskan kitab Sahih Bukhari 13 jilid itu, dia ngejelasin apa yang dibahas, sistematikanya, bagaimana pembahasan, pengambilan macam-macam, pengambilan jalur-jalur periwayatan, penjelasan hadis-hadis yang muskil, yang bermasalah, yang mu'alaf, macam-macam deh, susah. Kemudian dia nulis mukadimah 1 jilid, itu segini yang tebal. Jadi mukadimah perlu juga. Iya. Mukadimah selalu perlu, dan karena belum ini ya. Nanti kalau untuk materi bisa, saya nggak masalah. Fleksibel aja ya kalau mau. Fleksibel, tapi kalau saya sarankan kita menghabiskan kitab, karena kalau materi belakakan itu nggak bagus. Kalau pakai kitab kita punya rambunya, jadi kita buat jalan tol, kita tetap dilewat di situ. Sama belum ada exit, kita nggak boleh keluar dari pembahasan itu. Walaupun kalau tanya jawab bebas nanti gitu ya. Jadi mungkin itu metode pengajaran nanti. Kemudian kalau mukadimah ini saya ingin membawa, sebetulnya ini paling banyak yang tahu, tapi saya berusaha membawa. Saya ingin apa ya, di mukadimah ini saya ingin merangkum rangkaian. Saya beberapa kali pernah menjelaskan kepada, atau yang sering ngaji biasanya pernah dengar saya ngomong, saya bawa tema ini, tema bahwa siapa saja yang hamba-hamba yang Allah sayang, siapa saja hamba yang Allah pengen dia dapat petunjuk, dapat kebaikan, ini siapa aja nih Allah pengen berikan dia hadiah, karunia, keutamaan yang baik. Yang pertama itu kita bukanya pakai ayat ya, ayat. Ini sesuai juga di tempat ini. Sebenarnya salah satu apa ya,
tempat banyak orang masuk Islam di sini, mualaf center ya. Ayatnya 125 Al-An'am. Al-An'am ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Itu Al-An'am 125 ya. 125. Iya betul. Kata Allah gini, maka siapa saja yang ini ayat terkenal, apalagi ayat buat mualaf ini ayat terkenal ini. Faman yurid itu ya Allah menginginkan akan sedang atau menginginkan Allah yang Allah pengen. Faman yuridillah an yahdiyahu Allah pengen kasih yahdiyahu hidayah. Kalau di terjemahan artinya mungkin petunjuk ya, petunjuk. Siapa saja yang Allah inginkan supaya dia mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Pecahan katanya hak, dal, ya. Saya selalu suka membahas sesuatu dari bahasanya dulu. Apa itu hadiah, hidayah? Hadiah sama itu. Hadiah, huda petunjuk. Hadiah, sesungguhnya hidayah itu, petunjuk itu adalah hadiah. Sama itu pecahan sama. Hidayah yang Allah berikan. Itu ternyata petunjuk yang paling mahal, hadiah yang paling mahal yang Allah berikan kepada hambanya adalah itu dia. Mahal itu. Hidayah nggak semua orang punya. Orang yang punya menguasai kelihatannya, menguasai dunia, kekayaan yang sangat melimpah, kerajaan yang sangat mewah, istana-istana, kendaraan-kendaraan. Allah nggak kasih hadiah, tunjuk. Itu hadiah eceran, itu enteng. Fir'aun, bagaimana kekuasaannya, di puncak kekuasaannya, nggak ada yang bisa ngelawan. Fir'aun siapa yang ngelawan? Nggak ada. Sampai Allah buktikan sendiri, Allah yang habiskan sendiri kan gitu. Dipancing keluar, tenggelamin, gitu ya. Selesai. Dikasih gak? Hadiahnya banyak Fir'aun itu, kekayaan, kekuasaan yang setinggi-tingginya, kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Mungkin dia salah satu manusia paling kaya di dunia, salah satunya dia. Raja Namrud atau siapapun lah, banyak. Dan penguasa-penguasa abad ini banyak yang kaya, yang mewah, yang itu hadiah dari Allah, bukan hadiah. Tapi hadiah yang paling mahal ternyata ini dia nih. Petunjuk itu mahal. Ini yang paling mahal ternyata huda. Makanya kalau dibuka pembukaan khotbah gimana? Man yahdillah, ya siapa saja kalau kasih hadiah. Falahad, man yahdillahu falaha. Man yahdillah fala mudillalah. Dia enggak bakal sesat. Ini hadiah yang paling mahal. Kalau orang Allah kasih hadiah ini nih, hadiah khusus, namanya petunjuk, namanya hidayah, dia nggak bakal nyasar. Dia jadi orang kaya, bagus, gitu ya. Nabi Sulaiman kaya banget, bagus. Jadi orang miskin, bagus. Jadi orang sedang, bagus. Pokoknya semua bagus deh. Ini intinya apa? Ini dulu yang dicari nih, kuncinya hidayah. Kalau carinya yang lain belakangan, nyasar kita biasanya. Kunci ya. Waman yudlilillah, siapa yang kalau pengen sesatin, pala hadiah, nggak ada yang bisa kasih hadiah yang ini hadiah yang susah. Jadi fokus kita sebetulnya dapat hidayah, dapat hadiah ini, dapat petunjuk ini, fokus. Dapat gak? Kadang-kadang dapat, tapi kalau nggak dijagain, lepas lagi. Serius, dia lepas lagi. Karena contoh ada orang dapat Allah kasih petunjuk, Allah gerakan hatinya masuk Islam, terus masuk Islam dosanya hilang, alhamdulillah, total loh, kayak bayi baru lahir. Terus dia masuk Islamnya jam 8 pagi, jam 12 dia wajib sholat zuhur, dia nggak sholat, nggak tahu caranya sholat, dosa lagi, catat lagi. Nggak sholat asar, dosa lagi. Ramadan dia nggak puasa, catat lagi, penuh lagi. Buat apaan? Itu yang mahal, jaganya gimana? Kalau udah kasih hadiah, hadiahnya mesti pegang sampai mati ini.
Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang pikir, oh hidayah luar biasa ya, dapat. Saya dulu ngerasain. Banyak orang masuk Islam, nggak sholat, dapat hidayah bangga, hidayah dipegang, tapi hidayah dibuang sama dia. Saya, bukan orang yang baru masuk Islam aja, yang lama yang dari bayi sembarangan sama Islam. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak tahu apa gitu ya. Ini yang mahal. Jadi Allah kasih hadiah, dia kasih petunjuk. Salah satunya indikasinya gimana supaya petunjuk itu bisa ya dari awal dikasih, dia bisa jaga sampai di akhir hayatnya dia bisa jaga. Yang Allah katakan di sini yashrah, Allah akan cerah, Allah akan jelaskan, Allah akan lapangkan sadrahu. Ya, ternyata dadanya lapang. Ini lihat, lapang dada. Hal pertama tadi ya ini ada petunjuk, yang kedua ada lapang dada. Jadi hadiah yang mahal ini bisa masuk. Ini hadiahnya gede, hadiahnya mahal, hadiahnya agung. Dia masih ditempatkan di ruang tahu ya, tempat ya, yang lega. Ini hadiah gede, petunjuknya gede nih, hidayah. Kalau diletakin di tempat sempit nggak muat. Mobil Alphard, kita garasinya 1x2 nggak muat. Iya, baru Alphard. Maksudnya apa? Kalau hati kita kecil, sempit, nggak muat. Makanya untuk hadiah yang paling gede, ada nggak? Dunia dan isinya sama hidayah mahalan mana? Mahalan hidayah. Dunia nggak ada apa-apanya. Nabi pernah bilang, wa an yuqtal, kalau dibunuh mukminan, seorang mukmin itu lebih besar dari Allah daripada dunia ahwan. Dunia itu Allah menghancurkan dunia, Allah hancurkan dunia itu lebih mudah buat Allah daripada satu nyawa orang mukmin yang dibunuh. Maksudnya iman yang mahal. Dunia apa? Dunia Allah bisa bangun lagi kok. Bukannya orang mukmin Allah nggak bisa ciptain lagi, bisa. Tapi di dalam timbangan Allah, iman itu sama bumi nih dan isinya, mahalan iman. Hidayah sama bumi dan isinya, mahalan hidayah. Makanya Allah bilang ya syarah, Allah legain. Kalau hati kita sempit, parkiran kita sempit, ya. Parkirannya sempit nih, nggak masuk tuh hidayah, gimana masuk? Nggak muat, nggak nampung. Gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, oke, hidayah udah masuk. Parkiran kita tempatnya nih, medianya, ruangnya lega. Kita bikin warung, iya. Bikin kulem, taruh gas tabung di situ yang banyak, 30 biji. Galon aqua 50 biji kita dagang. Mobil kita Alphard nggak masuk lagi. Maksudnya apa? Kalau kita sempitin lagi nih hati, hidayah itu akan hilang, nggak muat lagi. Jadi apa? Tetap mesti menjaga bahwa ruangan ini tetap lega. Hati kita masih tetap lega ya. Untuk menjaga Islam ini, kita butuh hati yang selalu lapang. Makanya lihat, ketika kita mulai sempit hati kita, dunia sempit nggak masalah. Yang penting jangan pernah hati kita sempit. Itu dia. Ketika hati kita sempit, ya, itu bahwa tanda ini Allah lagi ngambil lagi hadiahnya. Kalau nggak muat, parkir lalu nggak muat, gangnya sempit, kesian yang mau supirnya. Pak, lo kok punya otak? Ini gang sekecil ini, mobil lo gede banget deh, Mas. Mobil lo gede banget, gang motor masuk Alphard. Agia aja nggak muat, Agia nggak muat nih Alphard masuk gang motor coba. Mobilnya rusak, jomelin orang, ini gitu, nggak muat. Kita mesti jaga. Ini hadiahnya mahal, lebih mahal dari Alphard gitu ya. Ruangannya juga masih dijaga, hatinya masih dijaga. Lihat, kalau hati kita sempit, cemen, cengeng, sempit, pokoknya sempit ya. Oh susah, sedih, saya yang paling susah di dunia. Wah ini sempit ini kan. Nah ini lo lagi ambil nih. Lo kagak muat, gua ambil lagi dah. Nggak muat.
nggak muat, diambil lagi. Ini jangan sampai. Jadi yang hal pertama yang kita jaga buat menjaga hidayah ini apa? Hatinya. Tuh dia, parkirannya jangan pernah diisiin yang macam-macam. Oh mau dagang ah, ini gue dagang cilok, gue parkiran Alphard buat dagang cilok. Ini otaknya apa? Itu dia kalahnya tuh. Dunia kalah. Jadi hadiahnya Allah ambil lagi. Gimana supaya nggak diambil? Bikin tempat landasan runway pesawatnya jangan diganggu, landasan pacunya hidayah, dia tetap lega ya, sampai kita meninggal. Begitu bagus ya. Jadi hal pertama itu lapang dada. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, kalau lapangkan dadanya. Dan ini jadi salah satunya kalau itu dari fi'il Allah, perbuatan Allah. Dan ini salah satu menjadi pilihan kita. Allah kasih pilihan, kamu mau ruangan yang lega, hati yang lega, apa yang hati yang sempit, kamu bisa melakukan, kan begitu ya. Itu pilihan kita, ikhtiar kita di situ tadi. Mau yang lega, apa yang sempit, yang fokus ke pilihan Allah, atau fokus ke pilihan kita. Kalau kita jaga pilihan Allah, oh ternyata dunia enteng, ahwan. Dunia ahwan kata Allah, kata Nabi ya, sama sayap nyamuk satu. Kalau kamu tahu hakikat dunia, sayap nyamuk lebih berharga daripada dunia. Lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya ya syarah sadrahu lil Islam. Islam juga sesuatu yang luas ya, lega. Tak bisa Islam hidayah petunjuk diletakkan di empat wadah yang sempit, dia nggak muat. Itu dia. Lil Islam. Ya ini Al-Quran dimanain bisa luas. Allah kalau pengen, Allah sayang sama seorang hamba, Allah bukain hatinya lapang buat dapetin petunjuk supaya dia masuk Islam. Ini buat yang bukan Islam, yang kafir, yang non Muslim. Kalau yang sudah Islam gimana? Orang Islam banyak yang nggak dapat petunjuk, sembarangan hidupnya, membunuh, berzina, mabok-mabokan, nggak sholat, nggak puasa. Begitu. Jadi ini ayat sebetulnya bukan buat orang yang belum Islam aja, buat yang Islam juga ada kewajiban menjaga hadiah ini, tetap menyiapkan space kosong, space yang luas, ruangan, tempat yang luas buat menampung penyimpanan petunjuk ini. Yang kedua, waman yurid an yudillahu, sebaliknya, waman siapa saja yang yurid Allah inginkan an yudillahu, Allah sesatkan. Nanti dijelaskan bahwa kenapa Allah sesatkan. Ini pilihan dia memilih kesesatan manusia. Allah nggak pernah memerintah. Allah kasih manusia dua penunjang, ujuraha wa taqwaha. Dia mau pilih, mau jadi jahat boleh kata Allah, mau jadi takwa boleh. Mau faman syaa falyu'min, kamu beriman silahkan. Faman syaa falyakfur, kamu mau kafir silahkan. Allah kasih. Karena manusia telah memilih jalan yang salah, jalan kekafiran, jalan kedurhakaan, fajir, Allah gencet hatinya sempit. Yang sempit apa? Sodrahu, dadanya sempit, bukan hidupnya. Orang kafir buktinya apa? Banyak yang kaya, mewah. Lihat, semua orang kafir bisa dipastikan hatinya sempit. Gak muat ya tuh. Dia mau kekayaan semewah apa, jabatan setinggi apa, macam-macam kehidupan, gak muat hatinya. Sibuk aja di situ, pusing, sempit. Wah nih ditipu ini. Padahal harta masih banyak. Hidupnya nggak pernah. Dia tuh orang yang biasa, yang dikasih hadiah petunjuk sama Allah, hidayah, dia tetap aja hatinya lega. Dia mau hidup susah lega, santai, nggak pusing. Mau kaya nggak apa-apa, alhamdulillah, ini biasa aja. Ini yang paling mahal. Kenapa Allah sesatkan? Ya dia yang memilih. Nanti di tafsir-tafsir kalau kita baca, Allah nggak pernah menyuruh kita untuk berbuat jahat dan keji, nggak pernah. Yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah pengen sesatin disebabkan tanda kutip tadi pilihan kita yang salah sama dunia. Kita memilih jalan yang salah. Ya udah, kamu pilih, ya udah. Allah gencet, Allah sempitin hatinya. Kalau kita jalan yang benar, kita yang pilih. Kita pilih hadiah dari Allah, hadiah yang ini nih, yang petunjuk, bukan yang itu. Nanti kita lega, Allah yang luasin. Tetap aja yang bisa meluaskan
Kalau kita bangun parkiran, bangun rumah, bangun apapun, itu kan pakai tukang. Kalau yang jadi tukangnya Allah gimana? Enggak nasib, maksudnya apa bahasanya? Ini Allah yang bangun, yang Allah yang luaskan sendiri, Allah yang sempitkan, yang desain Allah. Selesai. Urusan selesai. Yang Allah sesatkan, Allah sempitin hatinya. Doyikon ka'an nama harajan. Dia nggak punya jalan keluar. Ka'an nama yas'adu fis sama. Kita pas lagi take off oleh pesawat itu, cobain aja, berasa. Makanya kalau naik pesawat ulang-alik tuh, yang roket namanya, ke angkasa katanya sih, itu dia latihannya lama tuh, latihan duduk udah putar-putar di air gitu ya. Kalau yang nggak biasa langsung muntah itu. Kalau muntah nggak berhenti mati gitu. Nyesek apa? Iya makanya seperti itu. Kalau kita punya hati kita terasa sempit, ini tanda indikasi. Kalau di obat indikasi, kontra indikasi. Tanda-tandanya kalau minum obat ini ngantuk. Tanda obat ini agak ada ruam-ruam gatel gitu, cuma tuh bacanya obat baca ya. Macam-macam tuh. Sama ketika Allah lagi ngambil petunjuknya, ini satu tandanya nih. Ketemu temennya yang ngeluh, gue bokeh mulu, sempit aja hatinya bokeh pakai sedih. Coba kalau dia bahagia, hatinya lega, bahagia gitu. Bukan tentang ada duit, yang kaya duit banyak gini amat sih ya, mau ngapain aja susah, ke mall aja pada minta tanda tangan, ngoceh, udah terkenal kalau kasih kaya, ngoceh gak? Hatinya sempit, kalau hatinya lega kan enak. Ketemu orang takut, lihat orang terkenal takut pakai muawak, dirobekin baju. itu dia. Nah, itu dia maksudnya apa? Itu salah satu tanda bahwa oh iya hatinya dia nih yang sempit. Jadi lihat, ini salah satu tanda. Kita baca nih, ketika mengalami gejala-gejala tersebut di atas, segera hubungi dokter langganan Anda, begitu ya. Ya dong. Sama kayak kita. Balik lagi kalau Hati kita ya sempit. Wah, ini indikasi nih, kan? Segera hubungin. Datang ke majelis ilmu. Tanya, Ustaz gimana? Baca kitab, ngaji, baca terjemahan, baca hadis. Lihat. Kalau sempit kita diamin aja, tambah sempit, mati. Hatinya yang mati. Yang mati apanya? Kita lagi ngomongin saudara ini, nggak ada, hatinya yang mati. Orangnya hidup, tapi kelakuan iblis, bukan manusia. Sempit. Karena nggak dijaga, itu dia. Jadi jangan lupa ketika hati kita lagi sempit, hubungi dokter langganan Anda, jangan lupa. Ya dok. Baca-baca buku. Kita kalau sakit, dokter jawabnya nggak pas nih, kagak luas. Kita baca, oh sakit gula, jangan makan ini, jangan makan itu. Baca buku kan, dibaca Quran, baca. Nanti ngobrol sama teman, ini kalau ini apa sih? Lu biasanya gimana kalau sakit ini? Gitu kan, kalau sama bapak-bapak ada lihat deh. Bapak-bapak kan kalau ngomong, yang ini sakit ini, yang ini sakit, penyakitan semua tuh. Ada ngobrol aja. Itu kalau pengalaman saya nih, obatnya nih. Itu tuh apa di depan mengkudu bagus tuh, mengkudu ada di depan gitu ya. Ya pengalaman ini nanti sama obatnya, ada yang herbal, ada yang obat dokter, sama ya kurang lebih begitu deh. Itu ya Allah selalu buat perumpamaan supaya apa, supaya kita paham dan diajarkan bahwa kita kalau manusia, orang lain kita kasih tahu, kita ajarin nggak pakai perumpamaan, mereka susah paham. Jadi saya sengaja Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah la yastahyi, Allah nggak pernah malu an yadriba, untuk memberikan kamu masalan, perumpamaan, satu perumpamaan supaya kamu paham. Baudoh, nyamuk gimana, di ayat lain tentang lalat, di ayat lain tentang lebah, semut, tentang anjing yang dilarang itu, manusia yang lagi susah minta tolong pasti iniin, kayak babi, kayak anjing menjulurkan lidah, kan banyak kalau kasih contoh itu. kera yang hina. Itu bisa, maksudnya perumpamaan
supaya orang lain kalau nggak dikasih nggak paham susah. Ya itu dia. Yang pertama, ya kalau hati kita selalu lapang, bahagia, senang, Allah uji, alhamdulillah bahagia. Kekayaan juga ujian, kemiskinan ujian. Bedanya apa? Gak ada bedanya, sama aja. Sama aja. Yang penting itu bukan itunya. Yang penting ini kata Allah, ini garasi lo segini. Jangan disempitin, jangan taruhin tabung banyak-banyak, tabung gas hijau. Ini mau ngapain? Lo mau dagang? Yang ini jangan utak-atik, sebelahnya dagangan gitu ya. Yang utak-atik nih, yang kita jangan. Pokoknya hati jangan tetap dijagain, tetap lapang. Kalau sempit, berusaha segera langsung ingat, oh sempit nih. Ada yang nggak beres sama iman saya, sama hati saya, oh nggak beres nih. Ketika kita menyalahkan dunia, menyalahkan ini, semuanya salah nanti. Nyalahkan Allah, nyalahin dunia, nyalahin temen, nyalahin apa bedanya sama iblis? Ayo malaikat semua sujud sama Adam, iblis juga nggak mau. Kenapa nggak mau? Salah Adam, kan saya lebih mulia dari Adam. Tuh Adam disalahin. Jangan pernah nyari kambing hitam. Dia manusia jangan pernah nyari kambing. Kan saya yang suruh kata Allah. Kalau Adam yang minta, kamu nggak sujud nggak apa-apa. Yang suruh siapa Allah? Adam minta nggak? Enggak. Adam nggak minta dihormatin. Kalau dibilang di Al-A'raf, ya Rabb fabima aghwaytani, ya Allah disebabkan engkau telah mengutuk saya menjadi sesat. Allah dibilang, emang bisa-bisaan Anda ya Allah, Anda telah mentakdirkan saya sesat. Coba. Pertama Nabi Adam disalahin, yang kedua Allah disalahin. Kita begitu kan? Banyak orang yang begitu. Ya Allah, saya berbuat baik tapi saya miskin mulu. Dia berbuat jahat, dia tapi kaya. Tuh, nyalain Allah kan? Bedanya sama iblis apa? Sama. Iya. Iblis. Sama dong. Iya. Nyalain orang, ya. Yang biasa nyalain orang siapa? Bos. Kalau anak buah kagak. Ini kamu begini, ini kamu salah. Bosnya nggak salah tuh. Iya. Tuh dia. Jadi bos juga ujian. Jadi bos ujian. Nyalain orang kan nggak boleh nyalain orang mulu. Yang pertama kali disalahkan Nabi Adam nggak nyalain siapa-siapa. Nggak nyalain orang, nggak nyalain iblis, nggak disalahin sama dia. Al-Araf ayat berapa itu? Rabbana zolamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzolimi. Itu dia orang keren itu, orang beriman. Ketika ada salah, saya yang salah. Udah selesai, cukup. Jangan nyalain orang, jangan nyalain Allah, jangan nyalain hewan, jangan nyalain alam, jangan nyalain siapa-siapa. Terima aja. Itu kenapa bisa begitu lapang? Dadanya lapang, dia nggak nyalain siapa-siapa. Semua dikembalikan ke dia. Yang pertama. Yang kedua, tanda Allah sayang sama hambanya. Ya, hadis terkenal. Kata Nabi gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari. Man, siapa saja yang yuridillah, Allah inginkan bihi khairan, buat dia dengan dia apa? Buat untuknya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Itu dia. Yang kedua, tanda Allah sayang, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Hadis sahih Bukhari. Tadi yang pertama, kalau Allah sayang sama orang, sama hamba, Allah kasih hidayah, kasih hadiah. Allah lapangkan dadanya lega. Ini mesti dijaga nih. Hadiahnya dijaga, hatinya dijaga supaya tetap luas, tetap lapang. Ya. Ada doanya lagi, Rabbi shrahli sadri, Allah lapangkan dadaku. Ada doanya, Nabi Musa baca terus bagus itu. Yang kedua, Allah pahamkan tentang agama. Berarti yang Allah sayang, dia senantiasa berusaha baca, belajar, mengkaji, mengaji, tetap membaca. Ayat pertama disuruh baca, Iqra. Kata Nabi apa? Tolabul ilmi, menuntut ilmu itu faridotun, wajib apa sunnah? Fardu, di atasnya wajib. Yang gila. Ala kulli muslim, buat muslim, orang Islam yang laki, wa muslimatin yang perempuan. Yang kita tahu apa ya? Sholat wajib gak?
Belajar, belajar sunnah Ustaz doang. Kita kagak tuh coba tuh. Iya kan? Padahal ini menurut ilmu apa hukumnya? Fardhu, wajib, di atas wajib. Ulama-ulama usul fiqh membagi fardu, ada wajib, fardu sunnah, begitu. Membagi fardu itu di atas wajib, ya wajib banget. Banyak yang belajar jarang, nggak mau belajar. Ketika kita mau belajar, mau baca Quran, pahamin artinya, kan banyak orang masuk Islam begitu. Udah hatam 3 kali dapat petunjuk. Kenapa? Dia belajar. Kenapa? Allah pengen dia belajar, Allah pengen dia paham. Ya tuh, walaf. Malam saya baca di YouTube profesor matematik namanya Jeffrey Long namanya. Dia masuk Islam setelah menghatamkan 4 kali 5 kali Quran, terjemahannya dipikirin sama dia. Tahun 40 dia masuk Islam, jadi ulama besar gitu. Kemudian sini ada gak yang pernah baca terjemahan Quran 3 kali 4 kali hatam direnungin? Yang Islam dari bayi nih saya mau tanya. Kok kita kalah sama dia? Pantes lo nggak tahu babe, nggak paham. Itu orang bukan Islam. Dia dari keluarga Kristen yang taat, dia bilang Islam. Dia ngisi di sama center itu ngebahas buat ngislamin orang lain lagi. Dia berusaha memahami Quran, berusaha. Kita yang dari kecil Islam gimana? Kita baca apa enggak gitu loh. Jadi salah satu tanda kalau kita ada semangat buat membaca, memahami. Tadi Allah bilang, Nabi yang bilang akan dipahamkan agama. Yang Allah suka, Allah pahamin agama buat dia. Pahamin gimana? Banyak cara, ya belajar, mengkaji, membahas. Nggak ada orang tiba-tiba cekikikan, ketawa, bercanda, mabuk, tahu pinter agama. Nggak ada. Oh kesambet, enggak, dia ilmunya laduni kan? Nggak ada, bohong itu. Kalau ulama tafsir bilang ilmu laduni itu seperti Ibnu Abbas. Kenapa? Ibnu Abbas udah rajin ngaji ke majelis Nabi, ke majelisnya setelah Nabi wafat. Nabi doain lagi. Jadi sebelum Nabi hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, Ibnu Abbas lahir. Yang saya baca semalam sih baru baca. Nabi meninggal tahun ke-11, berarti 3 tambah 11. Ketika Ibnu Abbas usia 13-14 tahun, Nabi wafat. Kapan dia belajar sama Nabi? Sedikit. Dia belajar sama Nabi, dia belajar sama Zaid bin Sabit, sama sahabat-sahabat yang lain yang lebih tua. Belajar, dia baca. Tiba-tiba ya Nabi doakan. Nanti banyak ayat yang dia belum belajar dari Nabi dan sahabat-sahabat, Allah kasih ilmunya. Sesuai dengan pengalaman dia, pemahaman dia. Itu ilmu laduni. Di ayat Al-Baqarah yang panjang itu, fattaqullah, maka takwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah yang akan mengajarkan kalian. Orang yang bertakwa, yang berilmu, Allah tambahin lagi ilmunya. Saya kadang-kadang kalau ngajar saya nggak tahu, oh iya saya bisa paham langsung di tempat pengajian. Kenapa? Ada basic ilmunya. Nggak mungkin pemabukan tahu ngomong apal Quran, nggak ada, cari ngomong saya. Mabukan tahu dia ngajar apal Quran, dia unjukin hadisnya, nggak mungkin, bohong. Rumahnya dekat musola kali. Marbot saingan ya. Iya maksudnya apa? Itu dia yang lupa. Ketika kita malas-malesan mengkaji ilmu, oh berarti Allah nggak sayang sama kita. Ini bolak-balik. Allah akan kasih hadiahnya. Allah akan kasih sayangnya. Allah akan memberikan kita kebaikan kalau kita pantas. Kalau kita pantas. Itu udah pantas belum? Tuh dia yang mau tanya tuh. Tanya. Dia contoh anak-anak 5 tahun. Di motor. Nah, kunci dek bawa beliin ayah rokok. Jangan Bahas sepeda itu nggak bisa roda 3. Yang tinggi, yang pendek sudah bisa. Anak 5 tahun. Kasih kunci motor. Nggak pantas. Kenapa Allah nggak mau ngajarin kita? Kamu nggak pantas. Kita nggak pantas. Yang Allah sayang, yang udah pantas Allah kasih. Allah kasih. Makanya kalau kita belajar itu selalu bagus ya. Belajar kan selalu bagus. Disuruh baca, menuntut ilmu. Di hadis yang lain,
Menuntut ilmu itu dari buayan minal mahdi, minal apa? Mahdi. Dari buayan, ayunan sampai meninggal. Kapan berhentinya? Nggak ada yang berhenti kalau belum meninggal. Belajar nggak boleh berhenti sebelum mati. Ibadah sama, wa'bud rabbaka, beribadah kepada Tuhan kamu, mengabdilah hatta ya'tiya kal yakin, sampai kamu mati. Belajar sampai mati, ibadah sampai mati, takwa sampai mati semua. Nggak ada endingnya, nggak ada istirahatnya semua. Memahami tetap sampai, buktinya apa? Sampai menjelang Nabi wafat masih ada ayat-ayat yang turun, begitu ya. Itu Nabi, kita siapa? Gitu ya, kita siapa? Ya kita berasa, oh cukup, udah hatam kok sekali, saya udah baca terjemahannya. Ya cukup deh. Nggak begitu. Apalan bisa hilang aja nih. Iya. banyak. Ya nggak apal aja hilang, Iya. apalagi yang apa kan gitu. Ya, itu dia yang kedua. Berarti kalau kita malas ngembalikannya, saya agak balikin dikit. Kita malas, kita nggak berusaha, kita nggak pantas. Kita nggak pantas mendapat ilmu Allah. Kita nggak pantas mendapatkan kebaikan Allah, kasih sayang Allah. Pantes hidup begini-gini aja. Begitu pantas. Tetap Allah bilang di ayat lain, Covid. ya kan? Yafa'illah, Allah akan mengangkat allazina amanu, orang yang beriman dulu yang diangkat. Walazina utul ilm, orang beriman tapi nggak punya ilmu, rusak biasanya imannya, nggak lama, nggak awet. Iya. Dia mesti kompak. Iman wa allazina amanu walazina utul ilm, dan orang yang punya ilmu. Itu samaan kan dengan keluar itu sama. Saya dan Sidik jalan berarti barengan. Bukan begini, bukan. Ini musuhan namanya, mau temen jalan begini. Lu belakang aja. Begini. Keluar tuh begini. Iman ada gandengannya ilmu. Kalau iman nggak pakai ilmu, insya Allah nggak awet. Insya Allah nggak awet. Baru tobat, wah tobat masuk Islam. Itu tadi nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak mau tahu. Sama gitu, yang Islam yang lama juga begitu, nggak mau tahu. Tetap ya tadi belajar sampai mati, sampai meninggal. Ketika kita lagi malas, semuanya. Saya juga merasa malas kadang-kadang, kok begini lagi. Mau ngajar di tempat yang baru, ulang lagi, kita PR lagi kata Bang Nida. Gue capek nih, 7 tempat masalah beginian, capek. Cebok lagi kata Bang Nida. Air lagi. Cebok lagi, masa cebok nggak selesai? Itu bosan nggak? Itu ujian nih, setan bisikin lo, udah. Nggak usah pegang sama begituan, bosan. Tapi nggak boleh kan gitu ya wanita ya, nggak boleh bosan. Itu dia, kita nggak boleh pernah merasa puas sama Ilmu. nggak puas. Karena nggak bakal diangkat gitu ya kalau nggak punya orang berilmu ya. Dia mungkin miskin disegani orang, tetap dihormatin. Orang kaya nggak punya ilmu, dihormatin nggak? Dibohongin dulu nggak percaya. Pak Haji ini begini kaya, nggak tahu apa. Batunya ada batu Pak Haji. Bohongin ya kan? Ini biasa. Ini nih, papa kaca nih. Sewa, Kinyang. papa kaca kan mahal, 2M dibeli nggak tahu punya. Batu kinyang. Itu wah, Ada botol. ada botol kecap yang kuning, Iya. botol minyak tawon dan sebagainya. Air bisa nyala. Itu dia. Tetap Ilmu saja berarti. ilmu tetap. Yang kedua, kalau kita hobi sama ilmu, itu dia. Berarti Allah sedang memilih Anda. Ini serius. Ada Ustadz, kalau saya sebut namanya mungkin teman-teman kenal. Dia bilang bukan bilang sama saya sih. Senior, ya Syekh lah. Nanti banyak belajar, jangan banyak ngajar. Ngajar biasa aja. Yang mesti ente banyakin ngajar, belajar. Kita ngajar 1 jam, belajar kan 8 jam. Itu orang yang udah ngajar itu. Banyak belajar. Saya ngeliat memang orang dulu, masuk orang tua saya, habis isya, habis subuh dia baca buku. Ini serius. Dari saya kenal dunia sampai dia meninggal. Dia ngajarnya 1 jam, 2 jam, ngobrolnya 3 jam, bacanya 8 jam, 10 jam. Kita enggak ngaji ngantuk, madep sono, nggak denger,
kurang paham. Nggak ada kopi lagi. handphonean. Pulang nggak baca. Cakuran dia. Ya pantesan nanti tanya lagi. 7 kali lu, gue dijelasin 7 kali, gue pegel gitu. Nggak usah Betawi sih. Lagi bercanda mulu. Canda lagi, ketawa lu sono. Gitu. Bapaknya lagi. Itu dia, ngaji lagi, cebok lagi. Dia nggak paham cebok gimana. Banyak yang ngaji lama tuh. Wanita sadar gak? Yang ada maksud. 10 tahun wudhu. Ini gini. Bukannya gini. Gue bilang udah 20 tahun belajar wudhu. Mandi junub. Iya. Siapa yang bisa? Bukannya begini. Ini bukan lo belajar mandi junub udah 25 tahun. Kok salah lagi? Gitu. Ini kok dulu ngapain aja? Kayaknya pengajian dateng mulu. Yang bawa makanan, 2 kresek. Iya Bang Ida ya? Iya benar. Bawa makanan sih baik. Baik. Ngaji bercanda. Dia ustadznya jelasin. Dia jelasin juga. Ya Allah. Betul kebanyakan Bang Ida? Banyak. Banyak. Contohnya di sini. Hah? Contohnya di sini. Banyak kan ini. Ini bukan katanya yang ngaji tahun berapa? 80-an, 80 sekian. Senior. Iya. 35 tahun lebih deh. Dia hampir 40. Di API ini belajar 40 tahun kayak begini. Enggak mungkin. Wudhu aja nggak tahu. Dulunya mandi. Bukannya nggak tahu. Tetap cara lama tetap. Dia kan nggak begitu gitu. Tetap ya, wudhu, sholat ini tetap mesti dipelajari. Dia kan lucu ya. Kita kalah sama mualaf. Mualaf wudhu langsung benar. Kita Islam udah lama. Bukan malas kadang-kadang. Itu dia. Nggak mau paham. Siapa yang Allah pahamin? Yang mau paham. Kita yang mantasi diri saja. Nah itu tugas kita selalu begitu di ujungnya. Kita memantaskan diri kita. Pantas gak Allah sayangin kita? Pantas gak Allah kasih hadiah? Pantas gak Allah kasih pemahaman? Ya banyak orang ngaji, tapi dia nggak pantas. Karena begitu main mulu, mandap sono, ngobrol gitu macam-macam. Maka kalau Ustaz galak domelin, ente mau ngaji? Anda mau ngaji Pak? Kalau pengajian di Madinah begitu ngobrol. Kamu datang ke sini mau mengkaji syariat, Quran Sunnah, apa mau ngobrol? Gitu. Kalau mau ngobrol jangan, gitu. Itu dia. Ya kadang-kadang Ustadznya juga nggak enakan, nggak apa-apa bercanda deh. Sekali, 2 kali, 10 kali dia masih bercanda, kan gila. Ya jadi emang bangsa kita hobi sih bercanda. Tapi nanti Allah nggak kasih tuh ilmu sayang. Yang kedua, yang ketiga, yang Allah sayang itu man yuridillahu. Tadi ada hadis lain. Iza aradallah ya Mustad Al-Bazzar. Iza aradallahu bi abdin khairan faqihu fid din. Maknanya sama. Tadi pakai man yuridillah, ada lagi iza. Yang ketiga riwayat Ibnu Syihab, Imam Al-Qudai. Man yuridillahu bihi khairan hasanahu khuluquhu. Yang siapa saja yang awkamakal. Teksnya kurang lebih begitu. Siapa saja yang Allah berikan kebaikan, Allah akan, siapa saja yang Allah sayang, Allah akan baguskan akhlaknya. Akhlaknya bagus. Membaguskan maksudnya tadinya dia kurang bagus. Kayak ngaji, dia melapangkan hatinya, dadanya, dia memahami agama. Besok tambah bagus. Besok tambah bagus. Setiap hari tambah bagus. Tadi ngomongnya agak nggak sopan, ngomongnya kotor, ngomongnya binatang, jadi sopan. Tadi begitu, akhlaknya semakin lama sama yang tua semakin hormat, semakin sopan begitu. Itu tanda bahwa ketika kita punya akhlak, kok tiba-tiba kita kumat, akhlak kita nggak baik lagi. Wah ini dia bahaya nih. Jangan-jangan gitu ya. Selalu kita kalau ngaca balik kebalikannya. Ya kok saya jadi nggak sopan ya? Jangan-jangan hidayah ini lagi Allah cabut dari hati saya nih. Iman, hidayah, petunjuk lagi Allah cabut.
Jadi kalau Allah pengen kita baik, Allah pengen kasih petunjuk, Allah pengen kasih apa ya, anugerah, Allah akan baguskan akhlak kita. Ya kebalikan lagi, tentu dengan kita memilih tadi dan kita berusaha untuk di jalan itu. Di jalan itu semua butuh ijtihad, butuh jihad. Nah, Allah yang bilang, auzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina, yang berjuang buat kami, lanahdiyannahum, kami akan hadiahkan subulana, jalan kami. Bahasa bebas saya, kami akan tunjuki jalan kami. Lanahdiyannahum, kami akan tunjuki buat mereka. Kami akan kasih hadiah buat mereka. Ya, subulana. Subul itu apa? Sabil, jalan-jalan kami. Allah yang tunjukin jalannya. Jalan ilmu, jalan akhlak yang baik. Dan akhlaknya bukan yang biasa, akhlaknya luar biasa. Kebanyakan orang masuk surga itu karena akhlaknya. Dan salah satu surga yang paling tinggi itu buat liman hasana khuluquhu. Nabi yang bilang, Sunan Abu Daud, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjamin dengan rumah di puncak surga, liman hasana khuluquhu, buat orang yang selalu hasana, memperbaiki, membaguskan. Berarti enggak kita berakhlak hari ini, minggu ini bagus, cukup? Nggak cukup. Sampai mati, semuanya nggak ada endingnya, kecuali meninggal. Berarti akhlak baik, besoknya lagi, begitu terus sampai meninggal. Itu dia. Surga yang paling tinggi aja ternyata sesimpel itu, liman hasanah khuluquh, buat yang paling bagus akhlaknya. Jadi kadang-kadang kita orang berbuat nggak baik sama kita berbuat, kita balas, kita sama dong sama dia. Dia baik ya nih, nggak baik, kita balas, kita baik ya, sama. Kalau sama berarti apa? Nggak baik. Makanya Allah bilang fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum. Orang jahat sama kita, ya kan iman yang berat. Boleh balas nggak? Boleh. Orang awam ini imannya. Kalau kata Allah, fa'fu anhum, maafkan. Level kedua ini hebat. Orang jahat kita maafin. Wastaghfir lahum, lebih hebat lagi, maafin, doain. Ya Allah, ampunin dia. Tadi dia sakitin saya, dia bikin dosa, kesian. Tuh, hebat ya? Orang jahat sama kita maafin. Kita doain dia. Wasyawirhum fil amr. Kita tetap hormatin dia, ajak musyawarah. Orang jahat sama kita maafin. Susah sih ya, saya juga prakteknya susah tuh. Maafin. Yang kedua, doain. Yang ketiga, tetap berbuat baik. Ke rumahnya datang, ya. Ada. Bawa sembako, bawa makan. Hebat ya? Ada. Nabi begitu. Sahabat-sahabat begitu. Apa sahabat? Ya. Zaman dia juga ada. Saya punya sebagian tahu kali ya. Saya punya kiai lah, ustadz lah. Ini kisah nyata, saya nggak bohong. Ada maling, dia punya sawah beberapa petak, dia punya pondok, Ustadz Badlan tahu. Jadi dia punya gudang kecil di rumahnya, kan saya sering ke sana. Gudang beras apa segala macam itu buat rumahnya dia, keluarganya, dan buat pondok. Jadi nggak pernah beli dari luar. Jadi kalau panen nggak bukan buat jualan memang. Ada maling nyolong beras 1 karung, ketahuan sama Ustadz. Tunggu dulu. Kamu lembut, maling. Tunggu dulu. Lauknya belum. Allah, ini lauknya. Dia ke dalam. Udah ambil pas sekarang. Maling udah ketakutan nih, ketahuan. Disangkain mau diomelin, mau dipukul, mau dibacok. Lauknya belum, saya ambilkan dulu. Dimasuk ke dalam telur, gula. Malingnya dikasih. Tapi malingnya jagoan situ sih. Besoknya jadi muridnya, jadi keamanan. Yang ganggu Ustaz gue bacok kata dia. Coba. Ada ayatnya gimana? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu punya permusuhan sama seseorang, kalau kamu balas baik, nanti kamu akan buktikan mereka akan menjadi wali kamu, teman dekat kamu yang hamim, yang luar biasa. Itu lihat. Tadinya rampok, tadinya jahat sama kita, jadi pembela kita nomor 1. Apa itu intinya? Akhlak.
Ini hebat ini, dicolong. Anak kamu bukan mau makan beras saja, dia Iya. mau lauk, mau Indomie. Ini saya geleng-geleng, bisa ada manusia kayak begini. Belum lama meninggal, setahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Luar biasa, hebat ya. Akhlak lagi. Kalau kita kan maling panggilin orang, kalau kita takut, gebukin, gebukin. Iya, ya pantesan maling tambah sebel sama kita gitu, tambah apa ya? Dendam. Tambah, wah ini mah makanan gue nih gila kan gitu. Ini besok nggak ada maling lagi yang jagain dia. Ya ngadu baik-baik kan bisa. Ya intinya apa sih? Akhlak lah. Dan mungkin zaman sekarang jarang kayak gitu, tapi masih ada. Tapi biasanya di kampung-kampung yang kiai-kiai kayak begini nih, ustadz-ustadz masih ada. Itu intinya apa? Akhlak. Kalau orang menjadi musuh kita berbuat baik, kita berakhlak, nanti bukan jadi teman kamu aja, dia akan jadi pembela kamu nomor 1. Kayak Nabi, Umar berang musuh apa sama Nabi, Abu Sufyan berang musuh apa? Ketika masuk Islam, Ikrimah gimana bencinya sama Nabi? Ketika masuk Islam ya, Rasulullah, saya pernah menghabiskan harta saya banyak buat memusuhi Anda. Ketika saya syahadat ini, saya masuk Islam, saya janji saya akan menghabiskan lebih banyak lagi harta saya seperti yang lebih banyak daripada yang dulu buat memusuhi Anda. Bahkan nyawa saya kasih. Gimana belain Nabi itu? Kenapa? Ya Nabi akhlaknya siapa yang ngalahin? Kalau tadi ada ustaz tadi kayak begini di zaman sekarang, Nabi itu jauh di atas ini. Nabi dikatain, diludahin, kasih ditolongin, sakit dijenguk. Gimana nggak? Kalau nggak musuhnya susah. Dan ini pintu surga yang paling banyak orang masuk surga lewat jalan ini. Di hadis terkenal itu ya, kata Nabi gini, aksaru ma yudkhilukumul jannah, yang paling banyak memasukkan kamu ke surga taqwallah, takwa kepada Allah nomor 1, wa husnul khuluq nomor 2, wa aksaru ma yudkhilukumun nar, yang paling banyak masukkan kamu ke neraka al-fam nih dia. Mamam ya. 2 yang masuk dosa neraka, yang keluar neraka juga. Ini mulut bahaya. Yang masuk kan makanan haram, nyolong, ini segala macam, nyikat, korupsi, sogokan, ya kan? Yang keluar cacian, makian, input outputnya ini neraka ini paling banyak. Yang kedua wal farj, kemaluan. Tapi nomor 1 mulut. Kenapa ya? Orang buat makan enak, hidup begitu ya, buat mewah, buat pilihan hidup dia. Ujung-ujungnya ke akhlak lagi. Jadi lihat, kalau kita nggak punya akhlak, kita nggak benar sama orang, siapapun termasuk saya, berarti imannya lagi turun, imannya lagi jatuh, hidayah lagi diangkat. Nabi pernah bilang ini hadis sahih dari Bukhari. La yazni zani, tidaklah berzina seorang pezina. La yazni zani hina, la yazni, tidak berzina, az-zani pezina, hina yazni, jika dia berzina, wa huwa mukmin, ketika dia punya iman, nggak mungkin. Kemudian wala yasrikus sarik, tidak akan mencuri seorang pencuri, hina yasrik wa huwa mukmin, ketika dia mencuri dia nggak punya iman. Tapi bahas beberapa hal, satu lagi apa ya? Ada 3. Zina, mencuri, wala yasribul khamr, wala yasribul khamra. Iya, pokoknya peminum nggak minum minuman keras ketika itu wahwa mukmin, sedangkan dia masih punya iman. Ibnu Abbas menjelaskan hal di sini gini, kata dia, wahai Ibnu Abbas, bagaimana iman lepas darinya? Seperti ini, kata dia. Diginin tangannya, dia menggenggam tangannya. Ketika dia berzina, imannya nggak ada, naik. Petunjuk itu hidayah tadi itu naik. Ketika dia tobat, balik lagi iman. Ya maksudnya, ya ini dosa besar. Ketika dosa besar, pasti orang nggak punya iman. Ketika kita nyakitin orang, bunuh orang, kalau dia masih ada iman, dia nggak bakal bunuh. Itu fitnah. Seperti Habil, kalau ada fitnah,
Kalau ada orang mengacungkan, seorang muslim mengacungkan senjatanya kepadamu, kata Nabi apa? Jadilah kamu seperti anak Adam yang terbaik. Siapa? Habil. Dia nggak man, dia bisa nggak melawan abangnya? Bisa. Dia bunuh abangnya, dibacok-bacokkan mati berdua bisa. Dia nggak mau. Itu kan dimana Al-Maidah. Lain basat ilayya yadaka litaktulani. Kalau kamu julurkan tanganmu buat membunuh saya, ma'ana bibasit. Saya nggak bakal membenangkan ya dia liaktulak. Saya nggak bakal bunuh kamu. Bunuh aja saya nggak apa-apa. Hebat gak tuh? Orang pikir saya ngalah. Bukan ngalah, dia nggak mau masuk neraka. Dia nggak mau ngelepas imannya. Kalau gitu kan, masa main begini gua takut. Bacot itu sok jagoan itu. Nah ini nggak punya akhlak nih. Main begini gua takut. Udah ceking gini ya. Begini tuh, ngomong gitu gak gitu? Ngomong tinggi gak? Iya. Emang yang ciptainnya siapa? Allah yang ciptain, emang kita. Kita nggak ngidupin dia, main matiin aja. Itu mikirnya nggak gitu ya? Maksudnya apa ya? Kalau dia begitu, ya oke lah dia. Kalau kita balas, impas. Dia jahat, kita jahat. Selesai. Selalu begitu. Selalu dia gimana? Idfa billati hiya ahsan. Itu ayatnya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ada, balas dengan yang lebih baik. Kalau kamu musuhan, dia akan menjadi sahabat sejati kamu, pembela kamu. Jadi pikirannya susah. Kalau kita masih jahiliyah, enggak, pokoknya enggak, gue balas. Utangnya lo bayarnya. Lo jual gue beli, lo jual gue borong. Ini ngomongan sombong. Orang musuhan, Bisa. dibunuh, disakitin, nanti gue bunuh anak membini lo semuanya. Nah, jahat ini. Islam nggak pernah kayak begini. Ini nggak tindakan jauh dari Iya. itu dia. Kalau kita nggak punya akhlak, ada dendam masih tersisa, termasuk saya siapapun, berarti iman kita lagi tuh dia tuh. Wahai sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an, bagaimana lepasnya iman ketika orang zina, ketika bermaksiat seperti ini? Tuh dia. Bahaya ini. Jadi kayak dicabut. Enggak ada iman, kosong nih. Kosong. Jadi kalau kita punya iman, punya akhlak nggak bakal gitu. Sampai begitu ada terasa penyesalan baru balik lagi ke sana. Kalau tobat, kadang-kadang nyesel udah di akhirat, udah Iya. di neraka. Ya gue neraka. Nggak ada obat. Nggak mungkin. Jadi itu dia, nggak mungkin. Apa ya? Kalau punya iman dia nggak mungkin konyol, nggak mungkin. Dia punya iman, punya takwa, dia nggak bakal konyol, nggak bakal dibalas jelek. Ayat-ayatnya kok disuruh berbuat baik. Kenapa kita? Aduh, kita gimana ya? Kita kalau anak kita ngomelin kita, anak kecil masa kita lawan sih? Iya. Kenapa ya? Dia nggak paham. Iya. Makanya Nabi bilang, Nabi disambitin batu 300 orang di Taif. Malaikat Jabal Kubais sama Jabal Omar turun. Rasulullah ada perintahkan kita tiban 2 gunung. Jangan 1 gunung, 2 gunung kita tiban. Dan Nabi doa jangan. Nabi doain. Nabi buktikan ayat itu tuh. Fa'fu anhum, Nabi maafkan. Wastaghfir lahum, Nabi mohonin ampun. Allahumma hdi qaum, Nabi doain, ya Allah kasih hidayah nih. Fa innahum la ya'lamun, mereka enggak paham. Kalau mereka paham, mereka enggak bakal berani lepas imannya. Selalu kita akan melawan orang yang bodoh, selalu. Dan itu ujian kita Bang Niki ya, ujian. Itu hidup kita buat diuji. Kalau kita ketemunya kayak Nabi, kayak sahabat, ya kita jadi ujian buat mereka, pegel. Nabi kalau ketemu kita pegel, ketemu Bang Dita, pegel, yolo dia lagi dia. Sahabat ya. Rumah iman ada banyak ya. Jadi apa ya dulu ayah pernah bilang, kita di dunia ini 2. Kita menzolimi orang atau kita dizolimi. Pilih mana? Siapa yang paling banyak menzolimi? Biasanya yang paling tinggi jabatannya, yang paling tinggi kekuasaannya. Sekarang bos sama anak buah sama pegawai. Siapa yang rentan perbuatan zolim? Bos. Nyuruh anak buah lembur, gajinya telat, kurang, ngomel-ngomel mulu. Ada gak anak buah ngomelin bos? Jarang. Maksudnya apa ya? Kita lihat, biasanya kita sama yang lemah. Kita mesti hati-hati. Ittaquz zulma kata Allah. Kita bisa menzolimi dia. Dengan yang orang kuat, kita hati-hati. Kita akan dizolimi dia. Kalau di hadis-hadis dibahas
Kata Nabi, wahai Aisyah, kamu mesti menjaga dirimu dari orang menzolimi kamu. Misalnya contoh, ada orang zolim, dia emang lagi ngincer kita sengaja tuh mancing dia lewat depan dia. Ini kita bodoh, cari jalan yang lain, bukannya penakut. Nanti dia akan berbuat zolim, kita dizolimi, kita membuka peluang dosa dia jadi dosa, kan kesian. Ini pandangan positif ya. Dia walaupun sejahat-jahatnya dia hamba Allah, ciptaan Allah, kita mesti membantu dia supaya nggak berbuat zolim. Nabi bilang apa? Unsur akhaka zoliman. Siapa yang ditolong pertama? Yang zolim. Unsur, tolonglah oleh kamu akhaka, saudara kamu, zoliman. Gimana hadisnya? Siapa yang ditolong duluan? Yang zolim dulu ditolongin, dinasehatin, dihindari. Menghindari kezoliman itu seperti menolong dia. Kalau kita datang bawa golok, berarti kita menstimulasi kezoliman dia. Kita mancing supaya dia berbuat zolim. Dan kita pun zolim nanti. Kita angkat senjata, dosa. Bunuh-bunuhan, dosa yang kedua. Ada yang mati, dosa yang ketiga salah satunya. Jadi orang yang zolim mesti ditolong. Ditolongnya dengan menasihati kalau bisa. Kalau nggak bisa dihindari, didoakan, begitu loh. Ini prakteknya susah. Siapa yang mau, kita nggak teman sama orang, jarang kita doain. Iya. Kita sumpahin mulu. Mampus. Ya, itu kan gimana Nabi tuh? Itu orang susah paham loh, itu ayat hadis. Unsur, tolonglah akhaka zaliman, saudaramu yang zalim pertama, au mazluman, atau yang dizolimi. Yang dizolimi Nabi bilang yang kedua apa pertama? Siapa yang ditolong pertama? Yang zalim dulu ditolong. Saya baru pahamin itu belakangan aja, belum lama. Ternyata maksud Nabi apa? Seorang zalim ditolong duluan sih. Banyak hal itu menasehati. Kamu menghindar dari dia, kamu menolong dia. Kalau kita, gua nggak takut, lo doa gitu kan, songong, ini iblis lagi. Abon. Itu dia. Bukan begitu, menghindar kezaliman itu salah satu bagian dari akhlak mulia. Salah satu bagian dari syariat Islam ini, menghindar. Supaya orang Mekah nggak terlalu banyak berbuat zalim, Nabi hijrah. Kalah nggak? Hijrah. Sebelum Kahfi, hijrah mundur. Ada orang zalim nggak perlu diladenin. Orang angkat senjata, kita angkat senjata. Anjing menggonggong, kita gonggong lagi, kan bodoh namanya. Anjing menggonggong, gitu. Aduh, ini yang bego siapa gitu loh. Ini contoh gampang nih. Anjing gonggong, kita gonggong. Semut gigit, kita gigit semut. Coba dipikirin, coba baik-baik deh. Anjing gonggong, dia tahu anjing. Kenapa dia begitu? Tahu dia bodoh. Ya kamu tahu dia bodoh, kamu ladenin. Ini kenapa yang dia menggonggong, kamu menggonggong? Kan dia gonggong saya, kan dia anjing. Kan kamu tahu dia anjing. Maksudnya apa itu? Pikirin nih baik-baik. Udah tahu orang bodoh, diladenin. Namanya itu dia. Kita bodoh juga. Makanya surah Al-Furqan gimana? Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oh bodoh, apa beda? Kalah kita, orang bodoh kalah. Sama anjing ngalah juga gitu loh. Santai aja enggak. Allah akan tetap memuliakan kita. Huzil afwa. Pakai itu, gunakan memaafkan dulu. Wa'mur bil urfi, perintah kebaikan. Hebat ini. Maafkan, ajak berbuat baik. Wa'arid anil jahilin. Hindari orang yang bodoh. Dia ngomel-ngomel. Coba kalau anak orang pengajian lihat, ya Bang Dita begini masa ini ngomel-ngomel juga, kan malu gitu ya. Bukan jadi orang alim ya, kok orang alim begini sih? Ngomongnya binatang, wah dibalas. Bengong. Coba. Nah itu kan gampang dipahami gitu loh. Ketika kita menghadapi orang bodoh, kita jadi bodoh gitu. Nggak kalau salama udah, jangan diladenin. Lagi puasa Nabi bilang, diajak berantem, udah. Katakan saya lagi puasa. Kalau dia gitu pulang tinggalin. Jadi itu yang kadang-kadang kita nggak pengen dibilang lemah, nggak dibilang pengecut, tapi kita mengambil langkah dari ikhtiar kita, usaha kita, pilihan kita itu pilihan yang salah.
Lo jual gue beli, lo bacok gue bacok. Cuma aja begitu. Allah nggak suruh. Kan ikhtiar usaha dalam kezaliman, bukan begitu maksudnya. Nah, hidup siapa? Kenapa bisa seperti ini? Kita berusaha memahami, menolong orang zalim gimana, dia saudara kita. Itu banyak kajian yang akan kita bahas. Ya, jadi tadi yang ketiga, tanda Allah sayang sama kita, akhlak kita stabil, bagus melulu, bagus setiap hari, senantiasa bagus. Ketika kita mulai konyol nih akhlak kita, ketahuilah bahwa Allah sedang mengambil hidayahnya. Ya. Ketika akhlak kita kurang bagus, kita kurang sopan, ketahuilah bahwa ini bahaya. Hati-hati. Allah lagi nggak sayang sama kita. Allah lagi nyuekin kita. Kalau kita masih, jadi gini, akhlak itu kayak kesadaran. Selama dia sadar, dia akan, orang sadar kan selalu bertindak yang bagus. Dia nggak bakal makan sampah. Dia nggak bakal makan bangkai. Kata Nabi apa? Gibah contoh, dia seperti memakan bangkai saudara, kan gitu ya. Kalau orang waras, orang punya iman, dia nggak makan bangkai. Kalau orang imannya diangkat, dia akan makan itu bangkai. Dimakan namanya. Jadi kita berusaha menjaga ini nih akhlak kita. Lihat kalau akhlak kita mulai, saya berasa kadang-kadang anak ngomel, anak konyol, ngomel ini berlebihan. Wah ini iman gue jatuh nih. Iman kita lagi nggak ada, ini bahaya. Sama istri berantem, ya berantem tapi juga berantemnya elegan dua-duanya gitu. Ini hebat. Semua manusia, suami, istri berantem, adik, kakak berantem. Tapi berantemnya yang di dalam jalur Islam itu gimana? Itu yang hebat. Biasa ngambek, adik kakaknya mana sering berantem kan? Justru adik kakak nih sama teman lebih gampang adik kakak berantem. Lebih gampang. Iya. Kenapa? Karena ada kakak nanti nih 15 menit bayaran. Kalau teman lebih susah. Kenapa? Itu dia paham. Begitu cara berantem yang elegan. Begitu. Bukan Nabi nggak berantem sama Aisyah, bukan. Karena Aisyah nggak ngomel sama Nabi. Banting-banting mangkok. Ada sih sohe. Nabi ada tamu di rumah Aisyah. Hafsah ngirimin ini madu semangkok. Ya. Sama pelayan. Siapa? Ibunda Hafsah ngasih, wahai ummul mukminin. Oh dia ngasih. Depan tamu, tamunya banyak orang tamu. Ini banting geng. Habis senyum aja. Madunya apa? Mangkok-mangkoknya. Sama madunya. Lepas sama dia kan. Tadi Pecah kan? Di depan tamu Bang Dita. Ada sohe tuh. Depan tamu Pak. Iya, kata Nabi itu. Ibumu sedang merajuk, ya bahasanya apa sih? Giroh, cemburu ya. Tapi senyum doang. Kalau kita masuk. Lu kan punya otak. Gua ada tamu. Lu mau banding boleh. Gitu bahasa gitu. Nanti kalau tamu gua udah pulang kan gitu. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Nabi gimana? Nabi senyum doang. Tuh, itu kan berantemnya gentle. Kalau kita berantemnya cemen. Enggong. Itu pasti kita bawa masuk tuh. Iya. Lu pakai otak, wes kan gitu ya. Kenapa tuh? Akhlak kita lagi lepas tuh, iman kita lagi lepas. Kalau kita punya akhlak, nggak apa-apa, senyum aja gitu. Nanti juga kita dipijitin sama bini gitu. Maaf ya bang ya, gitu. Besok-besok nggak lagi. Tuh mak, minta maaf deh kalau kita senyum. Dia bingung. Laki gue gila nih, gue begini dia senyum aja nggak apa-apa tuh. Hebat. Selalu orang hebat selalu apa ya? Pikirin coba. Ya, saya juga bandingin Nabi, saya pikirin ya hadis. Kalau saya udah malu bukan main ini kayak begini nih gitu ya. Iya. Nabi lebih mulia dari kita, tamu Nabi lebih mulia daripada tamu kita. Kenapa kita malu sama tamu kita? Bodoh amat. Itu habis itu zaman sekarang. Apa? Bini kita bohongin malah disayang. Kita bener, handphone kita dibanting. Maka itu ya lenggang tuh yang tadi. Berarti ada yang salah tuh. Tadi. Salah, lapang dadanya salah, ilmunya salah, akhlaknya salah. Ya dong. Kalau ilmunya benar nggak begitu. Karena dia salah parkir tempat juga. Hah? Salah parkir. Iya. Oh iya benar. 3, 4 ya.
Dia perhatian nih. Dia perhatiannya sama yang lain bukan sama ini. Ya, Enggak. pokoknya ini itu tadi indikasi ketiga. Kalau kita udah berbuat yang di luar akhlak mulia, kita tanya, tadi saya ngomelin anak begini, ini akhlak mulia bukan? Itu refleksi ya. Oh bukan, ini minta maaf sama anak mengapa? Ya kan anak kalau lebih kelewatan, Iya. ngomelin bukan sahabat di sampingnya, ketakutan anak kesian. Iya. Begini, Nabi nggak begini kayaknya. Iya. Saya juga geprak gitu ya, sapu lidi di samping dia, di samping kasur, bunyinya kenceng tuh. Oh. Buruk, ampun ya di sini nggak kena sih. Iya. Emang kita nggak gebuk dia, emang ketakutan tuh anak. Masalah nih. Kadang kita kalau punya hati kita ngaca muhasabah itu gunanya muhasabah. Iya. Oh salah nih, nggak begini. Berarti tadi iman saya itu sedikit banyak udah lepas. Bahaya kan? Nanti takutnya nggak dibalikin lagi sama Allah, takutnya. Kalau nggak dibalikin gimana? Iman akhlak nggak dibalikin gimana? Bahaya. Iya. Nggak cuan. Bahasanya maksudnya nggak cuan. Amsyong ya. Dia mendingan cek Terus gitu. tiap manusia pasti ngalamin kayak gitu tuh. Pasti, saya yakin. Tadi yang ada ngomongin kerasa semua kan? Tadi yang saya ngomongin 3 hal, kerasa gak? Berasa sempit, berasa nggak paham, berasa nggak mulia akhlak, berasa gak? Rasain ya. Yang ketiga, yang keempat, man yuridillah, bukan. Iza aradallahu bi abdi, ini Sunan Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Iza apabila aradallah, Allah menginginkan bi abdin, hambanya, khairan, kebaikan, ja'alahu apa? Zahidahu fit dunia. Allah akan menzuhudkan dia. Allah akan menzuhudkan dia dalam dunianya. Yang Allah sayang, dia zuhud sama dunia. Apa arti zuhud? Zuhud itu pakai zai, z. Zuhud itu artinya nggak peduli sesama sesuatu yang nggak bermanfaat buat akhirat. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, Allah tanamkan di hati hamba ini, dia nggak begitu peduli sama dunia, tapi dunia peduli sama dia. Kita di dunia. Wa raghabahu fil akhirah, dan Allah akan menjadikan dia rogbah itu gemar untuk akhirat, semangat. Jadi motivasi hidup dia itu bukan dunia, motivasi hidup dia akhirat. Jadi kalau orang yang Allah sayang, fokus dia itu Allah dulu, kemudian Allah lagi, dan untuk Allah juga, Allah semua. Maka sahabat-sahabat nanya, wahai Rasulullah, ada seseorang dia berperang, berperang untuk supaya dia dibilang hebat, pahlawan. Oh, dia bukan fisabilillah, dia bukan di jalan Allah. Apakah dia fisabilillah? Tapi lah, ada orang supaya dibilang dia apa namanya? Ada 3 tuh ya. Untuk membela kaumnya, nasionalisme, pokoknya membela teman, membela semata-mata. Dia nggak mau tahu, demi kesetiaan kepada teman, kepada negara, kepada loyalitas nasionalisme atau asobiah. Apakah dia bisa bilang bukan? Yang ketiga apa? Nasionalisme, kemudian untuk supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang pemberani, hebat, jagoan. Iya, ria. Bukan. Kata Nabi, siapa saja yang berjuang li'la, untuk meninggikan kalimatullah yang ulia, supaya kalimat Allah yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah. Itu apa itu berjuang di jalan Allah? Hidupin kajian-kajian. Semuanya buat Allah, bukan buat supaya saya dibilang alim, menyebarkan Islam. Oh, dibilang pintar nih ustadz nih.
Supaya dunia, supaya hidupnya mudah, supaya kaya, supaya. Ini diomongin gampang. Bukti ini ngilu. Berat. Jadi intinya semua kehidupan kita itu untuk supaya Allah tinggi aja. Allah tahu. Allah Maha tahu. Dan kita nggak bisa bilang siapa-siapa. Dan memang nggak perlu bilang ke siapa-siapa. Karena ada amalan-amalan besar yang mesti kita umpetin banyak-banyak. Kita bisa pakai nanti. Ketika kita kepepet, ada masalah, kita bisa ngaduin, ya Allah, bisa berbuat baik. Ada yang tahu, engkau doang yang tahu ya Allah. Wah, soleh. Tawasul bila amal sholihah. Dengan amal-amal yang soleh, itu dia. Jadi apa ya? Yang keempat, orang yang Allah pengen dia jadi baik, dia zuhud di dunia. Bukan nggak mau, dia mau kalau Allah kasih. Maksudnya dengan cara yang Allah suka, ya kan? Dengan timbangan yang Allah ukur, diambilnya Allah yang maunya gimana gitu. Itu dia. Ini hubungannya juga dengan zuhud, ini hubungannya dengan tadi tawakal. Dia berhubungan. Zuhud kan salah satu cabang iman. Bukannya malas, justru kita minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, lemah dan malas. Malas nggak boleh dalam Islam. Bukan orang Islam disuruh malas, jangan pentingin dunia, tungguin aja di masjid, nggak begitu. Bukan begitu, maksud saya bukan fokusnya nggak ke situnya, bukan ke untungnya, bukan ke duitnya, bukan fokus itu. Fokusnya apa? Ini supaya Islam tinggi gimana? Bukan supaya nama saya berkibar, bukan supaya. Ini kajian agak berat. Dan kalau ketika saya ngomong, Allah juga akan menguji hati saya juga. Ini bahaya. Selalu ini kajian yang berat. Zuhud ini apa ya? Sesuatu yang nggak penting, nggak apa ya, buat akhirat. Itu jadi gini. Ada orang dia setiap dakwah pakai mobil yang nyaman, bagus, cepet gitu ya. Bagus gak? Bagus, itu menunjang dakwah. Tapi kendaraannya kendaraan terbaik. Zuhud itu bukan terlihat miskin, bukan. Iya, kita setiap berdakwah menggunakan kendaraan yang nyaman, yang cepat, yang apa ya? Bagus. Tapi ditanya begitu. Rasulullah ada seseorang yang dia pengennya wangi, ganteng, rapi, pakai tali sepatunya itu nggak ada yang boleh kalahin. Dia pokoknya yang paling bagus, paling rapi. Pakai itu sombong, bukan kan? Innallaha jamal yuhibbul jamal, itu Allah suka yang begitu. Tetapi yang sombong itu adalah kamu menolak kebenaran, orang nasihatin nolak. Wa qamtun nas, batal haq wa qamtun nas, dan begitu. Dan meremehkan manusia. Oh juga sih bagus. Lo miskin kan? Itu dia yang nggak boleh tuh. Kalau kita pakai dalam rangka mensyukuri nikmat Allah nggak masalah. Zuhud bukan berarti pakai baju dari karung gatel-gatel gitu ya. Itu bukan zuhud. Itu bodoh. Zuhud nggak begitu. Kuda Nabi kuda terbaik. Ontak Nabi Al-Qaswa, ontak terbaik. Ya terbaik pasti termahal pada zamannya. Orang mau beliin Nabi nggak kasih. Kudanya Khalid kuda terbaik. Sahabat-sahabat Nabi membuktikan dia buat sarana dakwah yang terbaik. Nggak masalah. Bukan kita cinta dunia. Nanti kalau ontak Nabi, kuda Nabi jelek, Nabi dakwahnya lambat gimana? Begitu. Ini bukan tentang, tapi ketika dia niat menikmati dunia, ini yang salah. Contohkan, orang ulama mencontohkan begini. Kita punya mobil 10 di parkiran kita nggak dipakai, membuat bosan-bosan aja. Kalau bosan ganti. Itu manfaat gak buat akhirat kita tanya? Nggak bermanfaat. Mobil mana yang bermanfaat buat akhirat kita? Buat dakwah. Ada mobil gede satu buat orang sakit, ya dong, buat ngantar, buat jenazah, buat bermanfaat kan buat akhirat. Boleh. Yang butuh berapa? 2, 3. Sisanya jual, sedekahin. Itu yang benar. Kalau orang kan kagak. Coba di Dubai itu mobilnya 100. Di Pangkalan Tolal namanya.
Bahasa Indonesia jelek kalau tolak. Mobilnya itu bagus-bagus, ada 100 di parkiran saya lihat. Nomornya nomor 1 semua nih. Bagus-bagus. Ini buat apa? Buat akhiratnya apa gunanya? Sahabat Nabi nggak ngumpulin begitu. Itu namanya al-hakumut takasur, mewah-mewahan, bermegah-megahan. Jadi orang yang bilang Islam mesti miskin, mesti gatel-gatel dulu, kudisan, ya ini kan pemahaman yang nggak tepat. Zuhud itu bukan kita jorok diomelin sama Nabi, nggak boleh. Iyalah. Setiap kita belajar kitab kajian fikih, pasti nomor 1 toharoh, kebersihan, kesucian. Badan, jiwa dan badan masih nyatu bersih. Makanya salah satu kata Nabi, keindahan dunia salah satunya dengan minyak wangi. Tapi kalau pakai minyak wangi luar biasa banyak. Dan kalau perempuan nggak boleh terlalu banyak, kalau di rumah boleh. Itu bukan apa ya? Bukannya nggak zuhud. Orang yang belagak miskin diomelin. Ya, ada satu saat Imam Abu Hanifah lagi ngajar ya. Imam Abu Hanifah nih, dia kayak duduk di sejadah gitu. Dia lihat ada pojoknya orang kok miskin banget, dekil, kayaknya pakaiannya nggak ganti-ganti, kumal, gitu ya. Kemudian setelah pengajian dipanggil sama Imam Abu Hanifah, "Fulan ta'al, sini." Nah, Imam Abu buka ini, buka bawah sejadahnya, dikasih beberapa dinar, 100 sampai berapa ratus dinar gitu. 100.000 dinar, 100 aja berapa gram? 1 dinar 4,25 gram. Kalau 100 dinar 425 gram, hampir setengah kilo emas. Mau beli pakaian yang bagus, nanti ngaji kamu bagus, dia rajin ngajinya. Dibalikin, "Wahai Imam," dibalikin, ini nggak mau anak muda ini. "Saya bukan orang miskin." Mungkin kalau Anda tanya di pasar di sini nih, di Kufah ini, Kufah atau Basra gitu. Di Kufah Imam Abu Hanifah. Saya salah satu pengusaha kaya. Saya termasuk konglomerat di sini kali itu. Cuman saya nggak pengen dibilang sombong. Saya zuhud sama dunia. Kata Imam Abu Hanifah apa? Sesungguhnya Allah suka, Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi." Sesungguhnya Allah suka orang hamba menunjukkan sisa bekas kenikmatan Allah, tanda kenikmatan Allah kepada hambanya. Aduh, terakhir, "Wa amma binikmati rabbika fahaddits." Kalau Allah kasih kamu kesenangan, tunjukin, ucapin, obrolin. Hadis itu hadasana, telah menceritakan kepadaku, kepada kami. Ceritain, jangan hidup susah seperti Allah nggak pernah nolong dia. Ini nggak boleh nih. Oh, miskin mulu, susah mulu, minta mulu. Ini nggak boleh orang Islam begini. Nabi omelin, ini kan konsep yang salah kan? Karena sekarang gimana? Zuhud, miskin, dekil, ini gatel di sini, bentol, jorok. Enggak, Islam begini zuhud. Ini bukan zuhud, ini bodoh kan? Nah, itu mesti dibedakan. Nanti orang selalu salah membedakan itu. Jadi Islam kena lagi salah, kebodohan dia dibilang Islam. Lihat tuh. Kalau kamu masuk Islam kamu dekil. Iya. Kalau kamu masuk Islam kamu jorok. Kalau kamu masuk Islam kamu gatel-gatel, kudisan, pakai pakaian dari kagum goni. Ini jelek, ini Islam. Padahal dia salah paham. Islam yang tidak boleh berlebihan. Oke, berlebihan nggak boleh. Bermewah-mewahan nggak boleh. Tapi kita menggunakan fasilitas yang Allah berikan, menunjukkan baju bersih, rapi, kendaraan yang buat dakwah, buat menolong orang, ini fine, silakan. Sajian kredit tuh. Yoi. Gimana pikir? Jadi itu malah zuhud ya. Zuhud jangan salah paham nih. Zuhud itu bukan tentang apa ya? Kita hidup belagak miskin, bukan. Nabi omelin nggak boleh. Tapi setelah itu pemuda tadi berubah jadi ganteng, jadi rapi. Emang dia kaya, dia takut dosa. Bukan begitu. Allah suka, cinta hambanya yang menunjukkan ini loh, Allah kasih kenikmatan. Ya nggak boleh apa disombongin. Motorku ninja, lo apaan tuh? Tua jelek. Nah, ini nyela orang, nggak boleh itunya. Kalau kita ini bagus ya, nah itu juga bagus kok. Kan yang penting fungsinya. Kalau dia nggak sakit hati. Ini kalau kita punya bagus kita nyela
Ini nggak boleh. Itu jebakan setan yang pertama tadi. Bangga atas kenikmatan yang Allah berikan, dibanggain. Kita punya kekayaan, harta, kita banggain, kita jatuhin orang. Banggain ini salah, jatuhin orang salah. Nggak boleh dibanggain, Allah akan mengazab. Jadi kalau Allah kasih kelebihan nggak boleh dibanggain, dipamerin. Anak muda sekarang yang kaya bapaknya, Iya. batong gas ganti. Bapaknya yang kaya bukan dia, dia miskin. Banggain lagi, motornya baru banggain lagi, gadgetnya baru. Nih baru belinya alhamdulillah 25 juta nih. iPhone Pro 12 Pro Max kata dia. Bapaknya yang kaya nih nggak boleh. Itu jebakan setan yang pertama ya. Al-fakhru bi'ata'illah, membanggakan pemberian Allah. Nggak boleh. Yang kedua, menolak kebenaran, setan. Yang ketiga, meremehkan manusia. Yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Sudah ada sahih, ada bermufrad. Riwayat Imam Bukhari. Jebakan setan ada 4 ya. Bangga terhadap pemberian Allah, dipamerin, dibanggain. Ini nggak boleh. Setan yang jebak kita. Yang kedua, menolak kebenaran. Yang ketiga, meremehkan orang lain. Yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Tapi kebanyakan orang 1, 2, 3 orang udah ngaji selamat. Yang keempat nih nggak selamat. Ya analisanya. Jadi boleh digunakan, silakan, jangan berlebihan. Jangan fokusnya nanti ketika kepepet, ayo naik, wah ini jelek saya nggak biasa. Ini kalau naik angkot, badan saya gatel-gatel, nah ini sombong nih. Biasa mobil mewah, jangan begitu juga. Ketika Allah pilihkan dia, buat naik angkot, naik ojek, ya nggak masalah. Kadang-kadang Allah pilihkan. Ikhtiar ya. Allah pilihkan sama dia, buat dia Allah pilih. Nih kamu jalan kaki, jalan kaki. Abu Dhar kan kepala suku, ke Tabuk jalan kaki, anjur kakinya. Mekah, Madinah ke Tabuk 1.500 kilo di jalan kaki. Bukan Abu Dhar miskin, bukan. Tapi Allah ketika dia telat, Allah pilihkan dia buat jalan kaki, dia jalan kaki, bukan dia miskin. Kalau kita kan kadang-kadang, saya alergi naik ini nih. Jangan naik baja, ini bunyinya begini-begini di kuping gitu-gitu. Nggak boleh begitu. Silahkan pakai dunia ini, tapi tadi jangan dibanggain, jangan disombongin, jangan ngeremehin orang. Kalau ketika kita ada sifat-sifat ini, itu setan ngejebak itu. Ini bukan orang kaya aja, orang miskin nggak sombong sama kemiskinannya. Percaya nggak? Banyak. Nah kalau buat apa kaya? Ini nggak boleh juga. Saya miskin alhamdulillah ya. Miskin dipamerin boleh gak? Nggak boleh juga. Alhamdulillah miskin terus. Ini 2 hal. Jadi umat Islam umat yang tengah. Umat yang tengah, menolak kebenaran, orang nasihatin. Kata Nabi apa salah satu yang masuk neraka cepat? 3 golongan. Orang miskin yang sombong, meremehkan orang lain. Orang kaya diremehin, ini nggak boleh juga. Mengikuti hawa nafsu sama. Jadi Islam apa? Yang tengah. Nggak terlalu apa ya? Dia miskin nggak bangga, kaya nggak bangga, biasa aja. Miskin nggak apa-apa, itu intinya nggak apa-apa, kita nggak masalah. Hidup kita itu yang akan Allah uji. Ujian apapun yang Allah berikan, kekayaan ujian bukan? Ujian, kemiskinan sama, biasa aja. Ini ujian nggak boleh dibanggain kekayaan. Kemiskinan ujian nggak boleh dibanggain. Walaupun kebanyakan yang bangga orang kaya, walaupun. Makanya yang Allah nggak suka salah satunya orang miskin yang sombong. Karena jarang ini unik. Kebanyakan orang miskin nggak sombong, kebanyakan. Ini unik, makanya Allah nggak demen. Ini apaan? Ya nggak perlu disombongin. Ada kisah-kisah nanti yang bagaimana orang miskin itu sombong banget ada. Jadi Zuhud udah paham ya? Zuhud bukan dunia tolak, hidup miskin, hidup susah, enggak begitu. Kita tetap berusaha, ikhtiar tadi, mencocokkan ilmu kita dengan pilihan Allah, ikhtiar gitu ya. Kita kasih pilihan. Kita memilih hidup yang kayak gimana, tapi cocoknya dengan pilihan Allah, bukan hawa nafsu kita tadi, bukan. Dengan rambu-rambu tadi yang kedua, ilmu, pemahamannya benar, insya Allah pilihannya benar. Pilihan. Jadi bekerja ini sebetulnya bukan tentang kerjaannya, niatnya yang dibenerin, niatnya apa?
buat lillah, supaya makan makanan yang halal, anak istri dikasih makanan yang halal. Apa niatnya buat kaya, niatnya buat itu kan pilihan di niat sebetulnya. Sama seperti jodoh sama, percaya gak? Sama, kita pilih bolak-balik keliling dunia dapatnya itu. Nanti kajiannya deh, jangan sekarang. Bolak-balik keliling dunia. Iya deh, saya kasih contoh. Kata Allah gini, Allah mentakdirkan semesta ini semuanya 50 tahun sebelum penciptaan dunia. 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, saya ini sudah Allah tetapkan orang tua saya A dan B. Meleset ya? Gak bakal meleset. Berjalan waktu, nggak mungkin bapak saya nikah sama orang lain, nggak mungkin. Ya mungkin kalau ada takdirnya. Kan jodoh kalau manusia kan ada. Jodoh 1, 2, 3, ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada yang nggak punya. Nggak apa-apa. Emang apa? Ini anak bapaknya ini dan ini. 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptain. Terus bapak kita salah gitu. Nikah. Nanti cucu kita, cicit kita, kata kita belum cucu aja baru 1, 2. Cucu baru bayi. Cicit kita itu bapak emak bapaknya nggak bakal salah. Bedanya di mana? Bedanya tadi jalan ikhtiarnya apa? Jalan dosa apa jalan pahala yang kamu pilih? Kalau kamu menikah, pacaran, nikahnya ditakdirkan tahun 2025, Allah takdirkan, sidik contoh. Iya. Jodohnya ini, setting nggak kayak? Setting, anaknya juga ketahuan. Anaknya dia nih bapaknya sidik, emaknya siapa nggak tahu. Tapi ditakdir udah ditulis. Jalannya apa? Boncengan, pegang-pegangan, nonton bioskop. Nonton bioskop tahu dong gelap. Ngapain di dalam? Iya, selain itu itu yang tersirat, yang tersurat, yang kontekstual yang mana? Itu contoh. 3 tahun dipegang-pegangan, bonceng-boncengan, dibawa kebun jam 11 malam, dibawa udah anak, enak, ke puncak boncengan, nggak tahu di Noel apa. Kemudian dia menjaga hubungannya selama 2 tahun, 3 tahun. Menjaga hubungan, nikahnya halal, bersih, nggak pakai sentuhan, nggak pakai. Bedanya di mana? Yang satu dapat jadi pahala dong, yang satu dosa. Itu dia pahala sama dosa manusia yang pilih. Takdir bisa berubah gak? Keputusan Allah, kalau nggak bisa. Ya dia juga. Bedanya apa? Ketika kita bersyukur, pasangan kita kelihatan ganteng, kelihatan cakep, indah, baik. Ketika kita nggak bersyukur, kita enak sama dia. Kenapa? Kitanya yang salah, bukan dianya. Selalu tanya ke kita. Kalau kita nyalain ini bini gue begini. Ini setan nih. Tadi udah dibahas di awal kan? Iblis nyalahin orang, nyalahin istri, nyalahin anak. Coba kalau kita ngaca, kita bersyukur. Oh iya ini baik ya, baik kan? Anak kok bagus anaknya, coba. Beda. Itu dia. Yang beda apa tadi? Pilihannya yang beda. Kita mau memilih jalan baik. Alhamaha fujuraha wa taqwa. Jalan baik, jalan apa jalan dosa. Jalan takwa sesuai sunnah. Proses menikahnya, perkenalannya begitu. Nanti dia pacaran 5 tahun jadi ada gak? Ada yang jadi. Bininya siapa? Suaminya. Dia juga. Dia juga, bedanya apa? Jadi beda. Pacaran. Itunya. Manusia disuruh memilih tadi itu ikhtiarnya. Kamu jalan baik, jalan salah, itu yang pilihan. Dapatnya sama. Kalau kasih gimana? Kita yang milih. Yang ini aja yang banyakan. Nggak dibuat dia. Tapi Allah selalu kasih kompensasi. Yang Allah kurangin, Allah tambahin yang lain. Yang Allah kasih sakit di dunia, Allah lebihin pahalanya, Allah hapusin dosanya lebih banyak. Yang di dunia nggak pernah kasih sakit, nggak pernah dihukum, jangan dikasih hukuman. Nah, itu tadi mengacu ke bawah. 5. Iza aradallahu bi abdin khaira, ketika Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajala uqubatahu fid dunya. Kalau akan hukum dia di dunia. Bagus kan? Hukum di dunia. Nah, alhamdulillah kasih sakit. Sakit apa? Abu Ubaidah waktu pandemi, Syam ditutup, dia gubernurnya.
Cuma waktu-waktu yang pandemi dia kena sakit cacar waktu itu, nggak ada obat. Sebagian sahabat yang masih sehat jenguk beliau. Hai Abu Ubaidah, ini gimana sakit anda? Alhamdulillah, Allah banyak mengampuni dosa-dosa saya. Sakit ternyata ngapusin dosa. Alhamdulillah, dia bilang, luar biasa itu. Allah hukum di dunia, Allah kasih ujian, musibah di dunia. Yang keenam, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Allah kasih musibah. Yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah pengen dia baik, Allah kasih ujiannya, musibahnya di dunia. Hukumannya di dunia, sakitnya banyak di dunia. Ada seorang Baduy datang ke Nabi. Nabi lagi di kajian, datang orang Baduy. Nabi ngobrol, kamu pernah sakit ini kan? Kepala kamu pernah masuk sesuatu yang bikin muter, seperti apa ya? Darahnya apa ya? Ada penyumbatan malam macam-macam. Itu namanya sudah sakit kepala, itu namanya pusing. Saya nggak pernah. Kemudian badan kamu pernah masuk angin nggak? Angin di dalam badan kamu begini. Itu namanya demam. Saya nggak pernah. Oh, jadi kamu nggak pernah sakit cuma itu kamu? Iya. Oh, dia jalan. Nanti saya ini, dia tahu kan? Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian pengen melihat ahlun nar, penduduk neraka? Pengen tahu nggak? Iya Rasulullah, kita pengen tahu. Itu barusan lewat yang ngobrol sama saya. Maksudnya apa? Salah satu tanda ahli neraka ternyata di dunia dia nggak pernah sakit. Serius ini. Jadi kalau lo kasih sakit, ngapain? Alhamdulillah. Wah nih calon surga nih kan? Iya dong. Iya. Saya ngeliat Fir'aun itu kayaknya Nabi Musa belum lahir, dia udah jadi raja. Nabi Musa dapat wahyu 40 tahun, bawa umatnya, dia berapa tahun? Dia ngaku jadi Tuhan. Feeling saya nih Fir'aun nggak pernah sakit. Kalau dia tahu sakit tipes, Tobat. 2 minggu aja dia cobain. Ya Allah tulang begini. Fir'aun bilang apa? Covid. Di An-Nazi'at. Ini Rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Ngaku Tuhan dia. Kenapa? Dia belum pernah stroke. Coba stroke setahun Fir'aun. Iya. Masa gua Tuhan sih? Masa Tuhan sakit sih? Iya benar. Ujian. Masa Tuhan sakit sih? Kan Fir'aun ngaku apa? Tuhan yang paling tinggi. Baca Al-Nazi'at. Wahai kaumku nih, ketahuilah saya ini Tuhan kamu yang paling tinggi, kata dia. Yang paling di atas, yang paling hebat. Kalau dia tahu sakit coba, dia stroke nggak bisa ngomong, mulutnya begini, Iya. dia ngaku Tuhan kan? Mendingan sakit apa mendingan sehat kayak Fir'aun? Pilih. Mendingan sakit. Sakit dosa dihapus. Maksudnya apa? Nggak boleh kita minta penyakit, minta ujian, nggak boleh. Tapi kalau Allah kasih, Terima. alhamdulillah. Terima, oke, fine. Secara awam jawabannya begitu. Tapi orang yang bagus, alhamdulillah. Jadi yang berapa sih? 5. 5 tadi Allah segerakan hukumannya, atau Allah kasih musibah yang 5 di dunia. Allah kasih musibah banyak, Allah sayang sama dia. Ketika kita hidup nggak ada musibah, enak aja, kaya aja, dulu orang babuin orang begitu. Nah, ini bahaya nih. Kalau kayak semua kita beli Yang bahasa. keenam, Allah kasih hukuman di dunia. Yang ketujuh, iza aradallahu bi abdin khaira toharahu qalbahu qabla mauti. Toharahu qabla mauti. Yang Allah sayangin. Ini saya mau endingin cepat aja, sebetulnya hadisnya banyak itu. Ada berapa puluh. Yang Allah sayang, Allah akan sucikan hatinya sebelum dia meninggal. Allah sucikan. Jadi ada orang yang manusia kan bikin salah lagi, tobat lagi, besok salah lagi, tobat lagi. Tapi yang Allah sayang nih, Allah jagain sebelum meninggal, Allah kasih hati, Allah sucikan hatinya, bersihkan. Pas meninggal nggak sisa, udah bagus. Nggak sisa, udah sucikan semua dosanya, udah dihapusin sama sakitnya, sama ujiannya, musibahnya, kemiskinan yang dia bersabar, semuanya dihabisin. Pas meninggal suci, ya dong, habis. Yang ke-8, man yuridillahu, ini pakai man lagi ke-8. Man yuridillahu bihi khairan. Saya udah nulis, saya tulis, cuman saya nggak bawa. Saya berusaha hafalin sudah habis. Man yuridillahu bihi khairan ista'malahu
Amal apa? Beramal. Istamalah, minta amal. Orang yang Allah kehendaki Allah minta beramal. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masta'malahu, apa istimal itu? Qal, Nabi menjawab, an yuwaffiqahullah bi amalin salihin qabla mauti. Allah akan memberikan dia taufik untuk beramal soleh sebelum dia wafat. Tanda terakhir, saya mau wafat ini selesai gitu. Ini sebetulnya di tengahnya banyak. Yang Allah sayang, Allah akan kasihkan, akan berikan dia taufik, kesempatan buat dia beramal soleh sebelum wafat. Ada orang-orang masa mudanya baik, tapi amalnya kurang khusyuk, kurang tepat, kurang berilmu, macam-macam ya. Tapi menjelang meninggal nih, saya lihat orang-orang kayak di tempat di sini, teman ibadah bapak-bapak. Saya sejak ngajar di situ 2010, 11 tahun. Dia bahkan katanya 2008 itu ada bapak-bapak. Dulu orang besar, pensiunan polisi, kolonel gitu. Nggak pernah tinggalin sholat 5 waktu di situ. Habis sholat 5 waktu pulang, nggak ngomongin orang. Padahal dulu galaknya bukan main. Ini menjelang-menjelangnya kok bagus ya. Saya melihat contoh gitu, maksudnya nggak ada yang Nabi bilang. Itu udah lama dia menjaganya. Ada yang 6 bulan sholat rajin, nggak ngomongin orang, banyak juga kali betah, mohon ampun, istighfar, baik, ngasih makan orang, senyum, macam-macam ya. Tahu-tahu meninggal. 3 bulan baik meninggal. 6 bulan beramal soleh, nggak nyakitin orang, nggak menzalimi orang, meninggal. Kita pilih kayak begini, itu tanda. Ya, tapi kalau kita mesti jaga. Usia kita 40, 50, 60, 30, 25, ya semuanya mesti jaga. Kan yang meninggal nggak mesti yang tua. Yang ketujuh tadi ya, sucikan dia sebelum meninggal. Ke situ muda. Yang ke-8, Allah kasih dia kesempatan untuk beramal soleh. Kita ngaca deh semuanya sama. Saya bisa meninggal besok. Wanita bisa minggu depan. Maksudnya macam-macam gitu ya, apa ya? Orang nggak ada yang tahu. Mata dari nafsun. Iya. Apa? Maza taksibu goda. Apa yang dilakukan besok? Mata dari bi'ayyaf dan tamut. Dan dia nggak tahu di mana dia meninggal, di tanah mana, di wilayah mana. Kita nggak ada yang tahu. Jadi tetap dalam rangkaian di sini, ya tetap dong kita berusaha, istiqomah, berdoa, memohon, dan ujung-ujungnya mohon apa yang paling ini ya, supaya istiqomah ya. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya, di hadis lain ala ta'atik. Kemudian minta husnul khotimah, ini bahaya. Kalau nggak diminta, kita berusaha, tahu-tahu ada setan, iblis menggoda kita, nafsu kita naik, melakukan kesalahan, endingnya jelek, kan bahaya. Semua nggak ada yang selamat di sini, termasuk saya, nggak ada yang selamat. Siapapun dia nggak ada yang selamat. Kita sama-sama berusaha tadi mencocokkan diri kita menjadi yang Allah sayang. Tadi 8 hal yang saya rangkum paling enggak. Berusaha menjaga hati kita selalu lapang, 1. Berusaha menuntut ilmu. Kalau belum mati jangan berhenti memahami agama ini. Yang ketiga, selalu berusaha menjaga akhlak kita supaya mulia. Yang keempat, jangan terlalu pentingin dunia, zuhud. Saya udah jelasin zuhud tadi. Yang kelima tadi, Allah akan senantiasa menguji kita, memberikan kita musibah. Kalau tandanya sayang. Jadi kalau ketika ada musibah datang, sahabat-sahabat bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Fazadahum iman. Tambah imannya dia. Santai, enggak masalah. Musibah datang, alhamdulillah kita sambut dengan gembira. Itu Allah sayang sama kita. Yang ke-6 ya. 6, tadi Allah akan hukum kita di dunia banyak-banyak. Jadi Allah kasih hukuman, kesedihan, kesusahan. Solusinya tadi, dada kita lapangin aja, terima aja, nggak apa-apa. Kayak di penjara, makan ini, makan, kerikilnya banyak, makan nih Pak ya. Terima aja nggak apa-apa. Bahagia nggak? Bahagia. Coba kalau udah ngomong-ngomong, makan apaan? Balikin piring nggak makan. Hidup lagi. Terima, itu dia. Terima itu tawakal namanya. Total surrender. Penyerahan total sama Allah. Terima.
hukuman Allah terima. Alhamdulillah, kenapa? Di dunia alhamdulillahnya. Kalau di sono habis gitu. Kalau hukum di dunia sakit, susah, alhamdulillah. Kalau di akhirat kita nggak kuat. Yang ketujuh, Allah sucikan hati dia sebelum maut. Dan ini kita mesti usahakan dan mesti minta doa. Yang delapan, Allah kasih amal soleh, kesempatan beramal soleh sebelum dia wafat. Mungkin demikian yang salah dari saya. Bisa di ini dipikirin. Di minggu depan kita pakai kitab deh. Pakai kitab. Kitabnya terserah. Mau fikih boleh, mau hadis boleh, mau toharo apapun boleh lah, nggak masalah. Minggu depan kita mulai kajian inti, maksudnya jangan ubah-ubah kitab. Nanti diomongin aja. Yang ide boleh, yang ide kitab boleh. Nah, saya mau ngebahas ini, oh ini lagi umat lagi butuh ini, nggak masalah. Itu aja kali ya, nanti bisa dilanjutin lagi. Ya. Salam bermanfaat. Saya mohon maaf atas kekhilafan, kesalahan yang kurang baik saya kencengan atau terlalu nggak sopan. Kemudian kita sama-sama berdoa dan nanti di majelis itu bikin salah pasti ya. Makanya ada kafarah majelis, doa penebus dosa yang kita lakukan di majelis dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.